Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah pagi ini sebelum kita mau mulai kegiatan kita, segala aktivitas kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Dia Allah yang setia, Sang Pemelihara hidup kita. Kita mau bersyukur selalu. Mari kita tundukkan hati kita mau sembah Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Dengan hati yang teduh, kami mau naikkan segala pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
biar nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Tak dapat kami mengukur kasih setia-Mu dengan apapun juga Tuhan. Kami ada sampai saat detik ini itu karena anugerah-Mu yang berlimpah dalam kami. Hati kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Biar kami hidup dalam penyembahan. Kami mau serukan Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Syukur buat kasih-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami, Allah yang baik. Hati kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bersekutu bersama-Mu. Kami mau tenangkan hati kami. Kami mau bawa setiap doa-doa kami bagi Engkau. Mari kita bawa setiap doa-doa kita bagi Tuhan. Bawa setiap pergumulan kita bagi Tuhan. Mari ungkapkan segala isi hati-Mu bagi Dia. Dia Allah yang setia, Bapa yang mendengar setiap keluh kesah kita, Allah yang tak pernah mengecewakan. Dia sahabat kita, Allah yang peduli akan setiap kita. Mari bawa, mungkin ada yang sedang sakit, naikkan doa-doamu bagi Tuhan. Dia mendengar, Dia Allah yang sanggup menjawab setiap doamu. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, mari tenangkan hatimu, datang pada Tuhan, bawa setiap pergumulanmu bagi Tuhan. Dialah yang sanggup membuka jalan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap doa-doa kami Tuhan, kami percaya Engkau mendengar. Kalau kesah kami, Engkau mendengarnya Tuhan. Allah yang sanggup menjawabnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, mari kita benar-benar pagi ini merenungkan kebenaran berikut ini agar kita bisa mendapatkan rema yang boleh kita hidupi bersama. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa yang satu ini, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ajari setiap kami, setiap hari, setiap pagi, sepanjang siang hari, bahkan sampai malam hari. Kami mau belajar terus sebelum kami menutup mata. Berkati program doa pagi ini, berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sudah pernah dibahas bahwa iri hati itu berbahaya. Tapi sebenarnya kata berbahaya itu tidak cukup, saudara. Iri hati itu membinasakan seseorang. Saudara, tentu kita ingat bagaimana Kain panas hati. Kenapa panas hatinya? Karena iri hati kepada adiknya. Habel adiknya mempersembahkan diterima Tuhan, sedangkan ia tidak diterima Tuhan. Ia sakit hati karena iri, ya. Jadi Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati adalah penyakit jiwa yang tidak kelihatan dari luar, tetapi menggerogoti dari dalam. Ya. Orang yang iri hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Sebab dia ingin itu, iri dengan pencapaian orang lain. Ini akan menyiksa jiwa orang itu. Jadi orang itu akan merasa selalu kurang, merasa kalah, dan merasa harus menjadi lebih dari orang lain. Itu iri hati. Nah, masalahnya adalah iri hati ini tidak hanya menghancurkan hubungan antar sesama, tapi juga merusak diri sendiri dan membuat jauh dari Tuhan. Iri hati, saudara. Orang yang iri hati tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan, nggak bisa. Karena matanya selalu tertuju kepada berkat orang lain. Dia iri hati terhadap yang lain. Ya, jadi apa sih yang dimaksud iri hati? Iri hati adalah suatu perasaan tidak puas atau tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Itu iri hati, saudara. Sehingga mereka ingin memiliki apa yang dimiliki orang itu. Ya. Dalam keadaan ekstrim, orang yang iri hati bahkan merampas milik orang lain. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah khana. Khana. Artinya terbakar oleh rasa cemburu. Kalau di dalam bahasa Yunani dipakai kata tonos. Tonos. Artinya ketidaksenangan atas keberhasilan orang lain. Jadi ya, kalau seseorang tidak suka lihat orang lain berhasil, tidak suka lihat orang lain lebih bahagia, itu iri hati, sir. Ya, tidak suka orang lain berhasil. Sebaliknya, suka kalau orang lain gagal. Waduh, ini sebenarnya bentuk sakit jiwa sih. Jadi iri hati adalah bentuk api kecil di hati yang bisa membakar seluruh kehidupan kita. Jadi sangat berbahaya, saudara. Jangan pernah kita iri hati dengan siapapun. Ya, jadi persoalan ini banyak terjadi. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan, Yakobus tidak berkata di mana ada dosa besar, enggak. Tapi di mana ada iri hati, nah itu bahaya sekali. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Saul terhadap Daud juga begitu. Saul tidak tenang melihat Daud. Ya. Nah, jadi
Saul tidak suka sama Daud. Kenapa? Karena rakyat berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Waduh, iri hati karena biasanya pujian itu kepada dirinya yang paling tinggi. Ternyata ada Daud yang lebih tinggi. Iri hati itu merampas damai sejahtera. Ya, nah itu maksudnya. Jadi contohnya lagi, imam-imam Yahudi terhadap Yesus. Markus 15 ayat 10. Pilatus tahu bahwa para imam menyerahkan Yesus karena iri hati. Kok Yesus disukai banyak orang, dia tidak? Bayangkan iri hati sanggup menyalibkan sang penyelamat dunia, sang juru selamat. Mengapa kok iri hati itu sangat berbahaya? Nah, ini yang tidak semua orang mengerti. Kenapa? Karena satu, iri hati itu merusak fokus. Harusnya kita fokus untuk ini, tapi fokusnya teralihkan ke itu tadi, iri hati. Ya, sehingga lama-lama lupa bahwa ia harusnya bersyukur dalam hidup ini. Ya. Nah, jadi yang berikutnya, karena iri hati itu membusukkan dari dalam. Begitu, saudara. Nah, iri hati berbahaya yang pertama apa tuh? Saudara, merusak fokus, memindahkan fokus. Maksudnya fokus kita ke Tuhan tapi diarahkan ke tempat lain. Yang kedua, kenapa berbahaya? Karena membusukkan dari dalam. Ya, jadi begitu. Iri hati membusukkan tulang. Artinya tidak akan ada kedamaian, tidak ada kesehatan rohani, dan bahkan bisa berdampak secara fisik, stres, depresi, gelisah. Nah, yang ketiga, iri hati itu menghalangi berkat Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana, tapi kau iri hati sama orang lain, gak jadi rencananya. Apalagi Tuhan tidak mau bertemu dengan orang yang hatinya pahit, nanti jadi sandungan. Ya, jadi lalu bagaimana dong Pak? Sulit sekali mengalahkan iri hati itu. Ya memang. Tapi Galatia 5 ayat 25 sampai 26 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang atau saling mendengki. Makanya kita harus sadar bahwa setiap orang memang beda, talentanya beda, kesempatannya beda, waktunya beda. Tapi janganlah perbedaan itu menyebabkan kita tidak sadar bahwa kita harus punya waktu untuk Tuhan, harus menyenangkan Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Mestinya begitu sih. Ya. Fokus lagi pada panggilan pribadi. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengcopy dari orang lain, enggak. Tapi untuk menjadi versi terbaik kita di dalam diri kita, versi yang terbaik. Nah, lawan katanya iri hati itu kasih tentunya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan lain sebagainya. 1 Korintus 13 ayat 4 itu. Jadi ilustrasinya begini loh, saudara. Seekor kepiting yang di dalam ember selalu menarik kepiting lain yang mau keluar. Akibatnya tidak ada satupun yang bebas. Begitu juga dengan orang yang iri hati. Ia bukan hanya terjebak, tapi juga menarik orang lain jatuh bersama. Ini jahat sebenarnya. Ya. Nah, dengan demikian, maka kita bisa belajar bahwa iri hati itu sama sekali tidak ada gunanya. Bahkan menghancurkan relasi antar manusia, antar sesama, kan begitu ya. Jadi jangan kita pakai pikiran diri sendiri untuk mengartikan Alkitab. Kita harus mengekstrak apa kata Alkitab. Padanya,
mau enak didengar maupun enggak, harus diterima. Masing-masing ada penjelasannya tentu saja. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, pagi hari ini kami sangat mengucap syukur. Karena kami masih bisa bangun, masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, sehingga kami benar-benar tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.